Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Akuntansi sebagai sistem informasi. selamat menonton. Akuntansi adalah salah satu ilmu pengetahuan tertua yang ada di dunia. Menurut riwayat, munculnya akuntansi di dunia sejak zaman Mesir kuno, tepatnya pada sekitar 2920 sebelum Masehi. Akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan dari berbagai transaksi keuangan. Lahirnya praktik pencatatan akuntansi pada zaman Mesir kuno digunakan untuk kepentingan perdagangan. Pada masa itu, orang-orang Mesir kuno menggunakan metode pencatatan untuk membantu dalam melakukan perdagangan keluar daerah mereka. Akuntansi dikenal sebagai pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 yang diperkenalkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Italia, yaitu pada saat Luca Pacioli mempublikasikan bukunya tentang pembukuan di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gauch atau Gauck pada tahun 1543. Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan pada tahun 1588 oleh John Mellis dari Southwark. John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip akuntansi yang dia jelaskan, yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda atau double entry, adalah after the form of Venice. Standar praktik akuntansi tidak banyak berubah sejak dulu. Reformasi akuntansi dalam berbagai bentuk selalu terjadi pada tiap generasi untuk mempertahankan relevansi pembukuan dengan aset kapital atau kapasitas produksi. Walaupun demikian, hal ini tidak mengubah prinsip-prinsip dasar akuntansi yang memang diharapkan tidak bergantung pada pengaruh ekonomi seperti itu. Pengertian akuntansi merupakan bahasa bisnis yang memberikan informasi keuangan suatu organisasi pada waktu tertentu. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni mencatat dan pengiktisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Tujuan dan manfaat akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi secara struktural, rinci, teratur, tersistem mengenai data dan gambaran kondisi sebuah perusahaan atau lembaga. Secara umum, manfaat akuntansi adalah membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat, baik bagi manajemen maupun pihak eksternal, bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Pemakaian informasi akuntansi. Akuntansi sering juga disebut sebagai bahasa dunia usaha karena merupakan media komunikasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu pemakai informasi akuntansi itu sendiri. Pemakaian informasi akuntansi suatu perusahaan berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemakai informasi akuntansi yang bersifat internal dan eksternal. Pemakai informasi akuntansi internal merupakan orang-orang atau kelompok yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, seperti pemilik atau owner, manajemen, dan karyawan. Pemilik atau owner, suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan akuntansi sebagai sistem informasi untuk mengetahui modal apakah bekerja dengan baik atau tidak. Selain itu, menggunakan akuntansi sebagai sistem informasi untuk mengetahui modal. Pemilik atau owner juga menggunakan untuk mengawasi pengembalian dari dana investasi. Kedua, manajemen. Sebagai sistem informasi, pihak manajemen menggunakan informasi dalam akuntansi untuk mengetahui dan mempelajari keuntungan dan kerugian suatu perusahaan atau organisasi. Dengan diketahui mengenai keuntungan dan kerugian, pihak
Manajemen akhirnya dapat memperkirakan posisi suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya dapat memfasilitasi suatu perusahaan atau organisasi dalam menentukan tindakan di masa depan. Ketiga, karyawan. Manfaat akuntansi sebagai sistem informasi berguna bagi karyawan untuk mendapatkan informasi agar dapat memutuskan untuk permintaan kenaikan upah, bonus, kondisi kerja, dan lain sebagainya yang dapat diketahui informasi dalam akuntansi. Kondisi suatu perusahaan atau organisasi dapat dilihat melalui akuntansi karena akuntansi menyediakan informasi mengenai profitabilitas. Keempat, konsumen. Ketertarikan konsumen dalam sistem informasi yang disediakan oleh laporan keuangan berguna untuk mendapatkan barang dengan harga yang berkurang. Kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini termasuk laba dan rugi dapat diketahui secara akurat dan pasti dari laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Kelima, masyarakat. Karakteristik kualitas informasi akuntansi harus dapat dipahami yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam mempelajari informasi tersebut. Kedua, relevan. Data yang dimuat harus berdasarkan data-data yang relevan. Biasanya pengguna informasi juga memerlukan data terkini dan data masa lalu. Perusahaan yang saling terkait untuk mengevaluasi perkembangan dari waktu ke waktu serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketiga, andal. Informasi akuntansi harus bersifat data atau laporan keuangan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak memusingkan dan dapat menggambarkan kondisi terkini sebuah perusahaan. Keempat, dapat diperbandingkan. Artinya, laporan yang disajikan memuat perbandingan antar periode sebuah perusahaan sehingga dapat menunjukkan konsistensi kinerja bagian keuangan setiap periodenya. Kelima, tepat waktu. Ketepatan khususnya mengenai waktu merupakan hal yang penting harus diingat akuntan dalam menyajikan informasi. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang terbatas oleh waktu. Keenam, nilai prediksi. Sebagai informasi dapat digunakan sebagai dasar prediksi masa depan. Ketujuh, umpan balik atau feedback. Umpan balik dapat berupa informasi akuntansi yang sifatnya penerimaan atau penolakan atas rencana yang telah disusun sebelumnya. Kedelapan, cukup berarti. Suatu item yang akan dianggap cukup berarti tidak jika di pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi dan mengubah penilaian pemakai laporan keuangan. Jadi, suatu item dapat diabaikan selama tidak menyebabkan kekeliruan laporan, berdampak pada pengambilan keputusan. Dan juga bidang akuntansi. Akuntansi merupakan ilmu yang memiliki berbagai dimensi atau bidang yang lebih khusus untuk memudahkan siapa saja mempelajarinya. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yang dimana bidang akuntansi ini sangat berkaitan erat dengan penyusunan laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi. Nah, yang kedua akuntansi pemeriksaan. Di sini akuntansi yang menentukan kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, bidang akuntansi ini tugasnya memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Bidang akuntansi ini kegiatan usahanya pada penetapan biaya produksi. Laporan keuangan ini digunakan perusahaan untuk menentukan kebijakan pada masa mendatang. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Bidang akuntansi ini mengkhususkan pada pembahasan informasi akuntansi yang berguna bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Kelima, akuntansi perpajakan. Di akuntansi ini mengkhususkan pada penyiapan data untuk penghitung pajak. Tujuannya agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Ada akuntansi anggaran, yang dimana bidang akuntansi ini membahas rencana keuangan
keuangan pada satu periode tertentu. Akuntansi ini juga menyampaikan perbandingan atas laporan keuangan sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi ini mengkhususkan pada penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah. Akuntansi ini melaporkan dengan data akuntansi atas pengelolaan keuangan negara. 8. Sistem akuntansi. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan atau berhubungan sehingga membentuk sebuah totalitas. Dengan adanya sistem ini dapat merancang proses pencatatan efektif dan efisien sehingga tersusun laporan keuangan. Profesi dan etika profesi akuntan. A. Profesi akuntan. Profesi akuntan setara dengan bidang pekerjaan lain, misalnya hukum dan teknik. Akuntan adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Di Indonesia, akuntan tergabung dalam wadah yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Profesi akuntan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi bagi perusahaan atau organisasi non-bisnis dengan pembayaran tertentu. Jasa yang ditawarkan dapat berupa pemeriksaan laporan keuangan, menyusun anggaran perpajakan, serta memeriksa laporan keuangan. Yang kedua ada akuntan intern. Disebut juga akuntan perusahaan, adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Bertugasnya sebagai menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, serta laporan keuangan. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah. Akuntan ini bertugas memeriksa keuangan dan mengadakan perencanaan sistem akuntansi. Misalnya, Badan Pengawas Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Yang keempat ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan orang yang bertugas mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Kemudian B, ada etika profesi akuntan. Etika merupakan persoalan yang penting dalam profesi akuntan. Etika tidak bisa dilepas dari peran akuntan dalam memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Prinsip dan etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan tentang pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Etika profesi akuntan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pertimbangan moral dan profesional dalam tugasnya dalam bentuk tanggung jawab profesi. Yang kedua, memberikan pelayanan dan menghormati kepercayaan publik. Yang ketiga, memiliki integrasi tinggi dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat, menjunjung tinggi objektivitas dan bebas dari kepentingan pihak tertentu. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan kehati-hatian sesuai kompetensi dalam memberikan jasa kepada klien. Yang keenam, menjaga kerahasiaan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Kemudian yang terakhir, menjaga reputasi dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.